perlu saya jelaskan sedikit terkait driving PLL LC7120. Ini ada sedikit perubahan dari rencana awal, sedikit saja. Jadi ada satu metode driving power DC dari nanti PLL-nya yang harus di update atau disesuaikan dengan controller ini ya. Jadi di sana nanti akan kita sediakan DC drive ya, DC drive untuk PLL. Sudah saya sediakan, nanti ada transistor atau MOSFET Q2 NDT2955 ya. Nanti Om tinggal konekkan ke bagian ini saja. Bagian yang sudah saya siapkan nanti ya. Ini skemanya seperti ini. Nanti di sana ada konektor untuk PLL, konektor DC. Itu tujuannya untuk proses driving DC port ya, DC power, DC power untuk PLL-nya. Nah, saya sudah lama punya modul ya PLL LC7120. Nanti saya tunjukkan juga modulnya dalam bentuk hardware-nya. Skematiknya seperti ini ya. Di PLL 7120 itu pin VCC itu di pin 9 ya. Nah, yang Om nanti lakukan adalah di pin 9 dari PLL ini, kalau misalkan statusnya saat ini sudah terkoneksi secara compact dengan hardware yang lain, nanti minta tolong dicopot gitu, dicabut. Jadi VDD disebut saya di sini ya, VDD. Ini VDD-nya nanti connect ke bagian ini Om. Ya. Jadi VDD dari PLL 7120 itu nanti connect ke bagian ini. Nanti saya tunjukkan secara hardware-nya. Ya, terus yang perlu diketahui juga real hardware-nya yang sudah kita create itu untuk Q2 ini tidak ada di dalam modul secara plug-in ya. Jadi dia ada extend transistor begitu, karena memang tidak kita siapkan, karena ini memang di luar dugaan. Ada semacam kesulitan teknis ya dari PLL 7120. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Jadi ini nanti Om konekkan ke bagian ini, dan di modul Om ya yang sudah terkoneksi secara compact itu dicabut dan dikonekkan ke bagian ini. Untuk yang lain ya nanti tinggal ngikutin, bebas saja. Terus kedua, nanti ini kan jadi powernya akan ngikut di sini, dan power supply yang diperbolehkan untuk modul ini hanya maksimal 7 volt sebagaimana datasheet-nya ya. Datasheet untuk coba kita lihat PLL 120. Kita lihat PLL 120. Oke, kita buka ya. Kita lihat datasheet-nya ya, di PLL 7120 itu maksimal 9 volt secara ini ya, maksimum. Tapi untuk tipikalnya maksimum hanya 8 volt yang diperkenankan. Saya sudah coba 9 volt, agak anget, panas nanti daripada kebakar. Saya batasin hanya 7 volt. Jadi nanti supply untuk modul ini, controller ini, saya hanya bisa izinkan 7 volt maksimal gitu ya. Jangan lebih. Jadi power supply-nya ada di sini, nanti di sini 7 volt.
tipikalnya 6 volt yang standar kita. Jadi kalau 6 volt itu masih ada ya power supply, mungkin regulatornya bisa dibuatkan dari apa namanya Zener atau regulator IC yang sudah banyak juga, 78L06 juga banyak tuh. Jadi nanti menyesuaikan dari PLL-nya ya. Oke. Nanti saya tunjukkan bagian ini ya. Lalu kenapa terjadi seperti ini ya? Untuk PLL 7120 ini tidak bisa, ada sistem errornya ya, semacam error ketika dia dimasukin data digital yang nilainya semuanya 111 gitu. Jadi ketika data ini adalah data digital dari digital input istilahnya ya, digital input dari PLL 7120, dia batasannya antara 4 sampai 6 volt ya. 4 sama 6 volt untuk tegangannya di sini. Nah, dia tidak boleh ada data yang nilainya 1111 semua gitu. Ketika data itu muncul, dia akan korup di sini. Jadi ada error di apa namanya promnya. Hasilnya nanti PLL-nya tidak bisa mengunci. Jadi osilasinya akan cenderung acak. Nah, kenapa terjadi 111 ini? Ada sistem yang apa namanya yang di luar kendali kita ya. Jadi ini data yang ke ini ya, ke digital input ke PLL ini lewat sini. Kemudian masuk ke drivernya. Jadi datanya itu ranahnya 3 volt, kemudian kita convert ke 6 volt gitu ya. Jadi data converternya di sini. Jadi digital input dalam ranah untuk digital inputnya PLL 7120 itu 6 volt, sementara yang keluar dari microcontroller 3 volt dibutuhkan semacam driver converter dari 3 ke 6 volt. Oke. Nah, ini ketika saat up pertama power dicolokkan itu akan menghasilkan nilai semuanya data itu serentak 111 dalam waktu singkat semestinya. Dalam waktu singkat. Jadi data itu 111 semua secara singkat. Tapi ini bisa langsung menyebabkan ini error. Nah, sistemnya akhirnya saya akalin, saya delay. Saya buatkan power driving untuk PLL-nya sendiri. Saya delay nyalainnya ketika setelah ini selesai up. Makanya nanti di pin 9 dari PLL 7120 itu dicabut, dikonekkan ke sini gitu. Saya kira itu ya penjelasan singkatnya, mudah-mudahan bisa dimengerti kita. Oke, kita langsung ke bagian apa namanya hardware-nya ya. Oke Om ya, saya tunjukkan hardware-nya ya. Jadi ini modulnya, ini modul controllernya ya. Ini modul controllernya, ini adalah bagian interface untuk ke LCD. Ini controller, ini driving untuk ke binary code untuk channel ini ya, ke apa namanya modul atau ke PLL 7120. Dan ini adalah DC drive yang saya sebutkan tadi ya, tambahan. Jadi extend ini tambah, jadi tidak melekat di dalam modul. Ini tambahan tersendiri. Nah, tujuannya dari DC driving ini untuk mendelay ya, sebenarnya mendelay dari modul ini agar tidak up duluan. Jadi ketika up duluan dia nanti mendapatkan data glitch dari binary code yang keluar dari controller
yang nilainya 111 itu akan menyebabkan error di bagian ini ya, PLL-nya. Oke Om ya, saya kira itu untuk modulnya. Jadi ini adalah modul controllernya, dan ini adalah channelnya, displaynya ya, LCD-nya kita pakai I2C ya. Kemudian ini modul saya untuk objek uji cobanya ya. Ini modul lama saya untuk PLL 7120. Jadi ini regulatornya. Jadi ini DC code-nya untuk main DC-nya dari sini ya, langsung dari PLL, dari controller ini, kemudian masuk ke regulator. Ini 6 volt ya, saya pakai 6 volt, maksimal 7 volt. Kemudian untuk DC power yang untuk PLL itu ambil dari sini, DC drive dari controller. Oke Om ya, saya kira sederhana ya, bisa dimengerti. Dan satu lagi hal yang belum saya sampaikan adalah encoder untuk perpindahan frekuensi atau perpindahan channel. Nah, oke, kita coba. Ini saya tampilkan dalam bentuk frekuensi counter ya. Jadi ini frekuensi counter, kemudian ini adalah VFO-nya ya, atau ya VFO atau channel rotary channelnya. Jika kita rubah, dia akan berubah nilainya, dan dia berpindah sebanyak 10 kilo ya. Ini di 32, 31, 30. Nanti ini misalkan ini 16708, ini 40. Oke, jadi seperti itu Om ya. Jadi kalau misalkan kita lepas powernya, kita coba lepas powernya, kemudian kan udah mati semua, kemudian kita colok lagi, dia akan muncul channel terakhir dan akan muncul frekuensinya. Jadi ketika kita rubah channelnya, dia otomatis auto shift. Misalkan kita rubah, bentar, ini agak susah ini ya. Ya, ini auto shift ya. Jadi kita pindah frekuensi atau pindah channel ke 29 misalkan. Ini standar ya Om ya. Jadi proses binary code-nya masih pakai standar, belum dirubah-rubah. Jadi mudah-mudahan yang punya Om juga standar gitu. Ya, ini 29. Kalau kita powernya kita cabut, 29 itu 16598 hasil frekuensinya. Kita cabut, ya dia kembali ke 29 dan 16598. Nah, saya kira demikian Om ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini modul saya, ini sudah saya buat cukup lama ya, dari zaman tahun berapa ini, 2012 ini saya bikin, tapi nggak pernah saya gunakan. Ini hanya untuk modul main-main gitu. Terima kasih.